Gara-gara pilcaleg mau bertengkar, jangan. Mereka mau jadi anggota DPR, kamu tim sukses bertengkar. Ini juga karang-kara tim sukses kasih berkelahi orang. Dia mau dapat proyek, bohong aja kerjanya. Siap pak, siap, baleho pak, siap aman. Disuruh bikin 10, 2 aja dia bikin. Ada tim sukses di sini? Banyak. Ibu majelis taklim juga biasa jadi tim sukses. Gampang pak, anggota saya 100, tapi tolong belikan kami seragam. Pret. Ayo, jangan bertengkar gara-gara janji-janji politik. Politisi kau percaya, hancur kau. Itu politisi kalau mau dipilih gayanya luar biasa. Pakai gamis, pakai songkok, pakai serban, bikin baleho, Allahu Akbar. Tidak pernah didapat di masjid. Apa pembohong begitu kau mau percaya? Dia bagi-bagi kartu namanya. Pilih saya, kita sama-sama orang Sulawesi. Pilih saya, ada masalahmu. Nih kartu namaku, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Itu yang kau mau percaya? Dongo. Ayo, sudah. Jangan bertengkar. Sekarang sudah selesai pilpres. Kalau ada yang merasa dibohongi, kau tidak usah ribut. Kalau ada yang merasa dicurangi, kau tidak usah ribut. Serahkan kepada Allah. Demi Allah, tidak ada orang manusia yang mulia hidupnya kalau dia pembohong dan pendusta. Tidak ada itu orang yang hidupnya mulia kalau dia curang dan pembohong. Tidak usah ribut. Serahkan saja kepada Allah. Aturan hukum biarkan jalan. Jangan kau ribut. Lebih kau urus daganganmu. Ya. Sekarang tidak ada lagi 01, 02. Tidak ada lagi Prabowo, tidak ada lagi Jokowi. Yang ada sekarang 01 tambah 02 sama dengan 03, Persatuan Indonesia. Ya. 2. Penyebab orang bertengkar bermusuh. Apa? Sombong. Apa itu sombong? Pakai barang mahal, belum tentu. Pakai itu. Ibu-ibu punya emas, pakai itu emasmu supaya orang tidak remehkan kamu. Apa sombong? Belum tentu. Kapan kau sombong? Kalau kau hina orang yang pakai palsu. Pakai emasmu, pakai kalau perlu tulis emas murni. Tapi jangan kau remehkan orang. Nih bapak-bapak kalau mau pakai ini emas, pakai. Mau pakai Rolex, pakai. Mau pakai Rado, pakai. Mau pakai baju krokodil, pakai. Tahu krokodil? Cabuaya. Sekarang tidak ada lagi di sini pakai cabuaya karena dia sudah jadi buaya darat. Boleh pakai. Kapan kau sombong? Ketika kau hina tetanggamu. Kau tahu ini bajuku? Ini Singapura 3 juta. Kamu tidak bisa beli, miskin. Kau sombong. Ibu-ibu sombong. Pakai emasmu, pakai, namanya perhiasan. Kapan sombong? Kalau ibu menghina orang yang pakai bukan emas. Kau tahu ini emas Dubai 70 juta saya beli di Madinah. Kamu tidak bisa beli, orang miskin. Kau sombong. Pakai emas boleh, yang penting jangan kau terlalu sombong. Mentang-mentang pakai emas gelang, gak begini terus. Ayo. Lalu apa yang menyebabkan orang sombong? 1, sebab orang sombong itu biasanya bertambahnya ilmu, kata Nabi. Ya, di sini bisa jadi sombong anak sarjana yang tinggi sekolahnya, pulang kampung sombong, dia lihat tetangganya ndak ada sekolahnya, dia sombong gara-gara ilmu. Jangan. Ada juga orang sombong gara-gara ustadz, banyak ilmunya sombong. Adakah ustadz yang sombong? Banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang baru belajar agama 6 bulan, itu pun melalui YouTube semua salah. Ayo, adik-adik yang baru belajar ini, yang merasa dirinya kelompok hijrah, komunitas hijrah, baguslah kau bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jangan kaku memahami Islam. Ya, kenapa kita berbeda-beda dalam memahami Islam? Mohon maaf, ini kaum-kaum non-muslim yang saya boleh jelaskan. Kenapa ada perbedaan dalam Islam? Karena sumber hukum Islam kita itu ada 3. 1 Quran, 2 hadis, 3 pendapat ulama.
Quran hanya tertulis, hadis hanya tertulis. Hadis mengatakan, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahu, sejajar dengan bahu. Mana disebut sejajar dengan bahu? Tidak ada videonya, tidak ada gambarnya. Maka orang berimajinasi, membayangkan sejajar dengan bahu itu bagaimana? Pertama begini, Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dilihat dari depan. Ya toh? Yang kedua, Allahu Akbar. Sejajarnya dari atas, dia begini. Boleh, mau begini silahkan, mau begini silahkan. Semua ada dalilnya. Ada juga yang saya lihat begini saja. Ada juga. Ada juga begitu. Silahkan, jangan kau salahkan orang. Ada juga yang selalu serius. Allah. Silahkan. Jangan kau kasih salah orang. Begitu kau salahkan orang, maka kau akan bertengkar. Ada juga yang selalu serius. Allah. Silakan, jangan salahkan orang, ya. Jelas ya? Ya. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah marah, dia cabut ilmumu, maka kau bisa pikun. Kalau pikun mana ada obatnya? Pak, kalau ada orang jago sekali salah-salahkan orang, tanya saja, kalau dia bilang dirinya jago, bos, apa terjemahannya Alif Lam Mim? Itu saja kau tanyakan, apa terjemahannya Yasin? Dan sudah bilang, tidak tahu. Apa kau mau sombongkan? Yasin aja kau tidak tahu. Ya, jangan sombong gara-gara ilmu. Marah Allah deh, kasih pikun. Ada orang pak, banyak sekali gelarnya, banyak betul gelarnya. Begitu dia mau pensiun, mulai pikun. Diprotes sama istrinya, Pak. Biasanya kalau kau mau mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, tidak pernah lagi kau cium saya. Dalam hati suaminya, astagfirullah. Berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Dua, penyebab orang sombong. Apalagi penyebab datangnya sombong setelah bertambahnya ilmu, bertambahnya pangkat jabatan. Ada kepala desa di sini? Ada? Kepala desa jangan sombong. Kau jadi kepala desa karena kau dipilih rakyat. Paling lama berapa tahun? 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Kau keluar, bos. Anggota DPR, jangan sombong. Kenapa? Kau jadi anggota DPR karena rakyat pilih. Kalau kau tidak dipilih lagi, kau jadi rakyat biasa. Jadi bupati jangan sombong. Kenapa? 5 tahun. Kau jadi bupati karena rakyat memilihmu. Jadi gubernur jangan sombong. Kau jadi pejabat karena rakyat memilihmu. Lalu apa yang kau mau sombongkan? Ada pegawai negeri di sini? Camat? Lurah? Jangan sombong. Pensiun jadi berhenti kau jadi pegawai negeri. Apa? Apalagi yang membuat orang sombong? Jabatan. Jangan. Allah tidak senang. Yang ketiga, sebab orang sombong. Apa? Bertambahnya harta. Jangan sombong gara-gara harta. Pak Ketua punya ruko banyak. Jangan sombong. Ayo. Belajar dari Palu. Donggala. Sekejap saja. Udah sampai 10 menit miskin. Gempa bumi hancur. Apa yang kamu sombongkan? Hah? Ayo, ada kawan saya kasihan kerja tadi kaya di Palu, ndak punya asuransi, kena gempa rata hancur semua harta-hartanya. Sekarang kerja di Makassar 1.500.000 gajinya 1 bulan. Apa yang kamu sombongkan? Oke lah, rumahmu bagus, tabunganmu banyak, tapi Allah marah, nak kasih penyakit. Penyakitnya apa? Tidak bisa makan nasi, tidak bisa makan garam. Dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan lembok, sambal, apa aja bisa namakan, ubi rebus.
Uangnya 1 miliar cuma Ubi bisa namakan. Apa yang mau kau sombongkan? Hah? Apa yang mau sombongkan dengan harta? Jangan sombong. Ini cewek, apa kau mau sombongkan? Kau cantik 17 tahun, tapi 71 tahun. Masih cantik kau. Apa mau sombong? Apa ini bapak-bapak mau sombong? Jangan sombong. Allah tidak senang orang sombong. Makin tinggi pangkat, makin cerdas, makin banyak duit, dia tawadu. Oh, orang makin jadikan teladan. Nak, kau lihat itu Haji. Itu banyak duitnya nak, banyak hartanya, bagus jabatannya, tapi tidak pernah ngomong sombong. Yang kau sombong itu dia itu, contoh kau itu nak. Tapi kalau kau miskin, kata Allah, ya, ada 3 teman setan di dunia. Satu di antaranya ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Minum dulu. 3 teman setan kata Allah dari dunia ini. Temannya setan. Siapa? Orang kaya yang sombong. Ganiyun mutakabbir. Itu temannya setan. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya jabatan sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Tapi orang masih bilang, ya wajarlah dia sombong, kaya. Banyak uangnya, tinggi pangkatnya, cerdas. Ya wajar dia sombong, ada jalannya. Tapi temannya kok setan. Tapi ini sudah miskin, pengangguran, mulutnya busuk, tidak ada kerjanya, jelek mukanya, bau keteknya, sombong lagi. Bukan mau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Nah, puncak kesombongan kata Allah, mereka yang enggan sujud. Puncak kesombongan mereka yang tidak mau sholat. Ini saya lihat ini ibu-ibu banyak yang malas sholat. Muka-mukanya saya lihat ini. Kapan ibu-ibu banyak tidak sholat? Selesai haid. Dia bilang suaminya, biasanya kau cuma 5 hari haid. Ini kau sudah 7 hari belum sholat. Orang belum bersih. Dia bilang suaminya, kau bohong toh? Apa bohong? Saya kasih lihat kok. Apa kamu kasih lihat? Ketawa baru dirinya nak kena ini semua ini. Ini. Apalagi perempuan banyak ndak sholat. Kalau ada pengantin, gara-gara make up, mukanya dikira tembok. Coklat, biru, abu-abu, keren. Itu semua serba palsu. Bulu matanya panjang palsu, alisnya tebal palsu, bibirnya merah palsu, pipinya biru palsu, pantatnya gabus. Semua palsu. Apalagi ibu-ibu banyak dah sholat gara-gara pesta. Apa? Nih, jilbab. Jilbab sakaratil maut. 3 lapis, ada kuning, ada biru, abu-abu. Nah, kasih miring lagi sedikit di sini. Tuh ada yang miring-miring toh. Yang miring-miring barangkali miring otaknya. Ya. 14 pentulnya. Ada kayak pohon di belakangnya. Dah ikatlah di lehernya. Akhirnya dia bisa goyang lehernya begini. Dia pakai lagi roknya sempit. Dia bilang saya buru-buru kok. Ya, tunggu dulu pak. Beleng-beleng. Dia bilang semuanya, pi kau sholat. Kau tiap tahun pi umrah, pi sholat. Apa dia bilang istrinya? Sadar kok pak. Sadar, saya suruh kau sholat. Pi kau sholat. Dia bilang, kau tidak lihat ini jilbabku. Gara-gara sholat jilbab tidak sholat. Ini semua ini. Ya. Kalau bapak-bapak tidak sholat kapan? Kalau dia pergi melaut. Apa dilarang sholat di tengah laut? Tidak ada. Apa dibenarkan boleh tidak sholat ketika melaut? Harus tetap sholat. Gimana kita mau sholat Ustaz? Kita tidak lihat apa? Kita tidak tahu arah kiblat Ustaz. Kita di tengah laut. Kau lihat matahari di mana terbenam? Kalau di sana terbenam ya sudah kau menghadap ke sana. Berdiri. Kalau kau perahu kecil duduk saja. Kalau mampu kau berdiri, berdiri. Sudah itu kau harap sana. Tiba-tiba perahu goyang. Kau
Tidak usah goyang-goyang. Ya. Ustadz, bagaimana kita mau sholat di perahu, Ustadz? Kita bau oli, kita bau keringat, kita bau matahari. Allah tahu bapak lagi dalam keadaan kerja, boleh sholat bau oli. Baju saya kotor, Ustadz. Allah tahu bapak lagi dalam keadaan kotor. Yang penting bapak tidak kena kencing bajunya dan tai. Boleh. Apa lagi? Apa lagi kau tidak mau sholat? Bilang apa? Saya jawab semua. Ayo. Ustadz, saya tidak bisa berdiri. Duduk. Bagaimana cara sholat duduk? Lihat ini sholat duduk. Saya ajari nih. Anggaplah lagi di atas perahu. Atau di atas kapal. Atau di atas mobil. Sholat duduk. Begini caranya. Takbir. Allahu Akbar. Ruku. Kepala saja goyang. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamid. Sujud bukan cuma kepala goyang. Badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Sholat duduk. Ustadz tidak bisa duduk. Baring. Anggap di sana kiblat, kepala di sini. Nah, beginilah. Anggaplah ini kiblatnya, kepalanya ini. Ya, sudah. Ini saja goyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepala sudah dikasih begini. Jelas. Saya tidak bisa begitu, Ustaz. Sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Matamu saja kau kasih goyang. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamid. Allahu Akbar. Boleh. Memang sudah begitu caranya. Mata pun sudah tidak bisa bergerak, Ustaz. Sholat dalam hati. Sholat dalam hati. Mana caranya sholat dalam hati? Semua bacaan sholat kau baca dalam hati. Tutup matamu, pejamkan. Tangan tidak bisa bergerak lagi. Mata pun, bibir pun tidak bergerak. Tinggal dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Sudah. Namanya sholat dalam hati. Tidak bisa juga itu, Ustaz. Gampang. Ambil kain putih, bungkus. Bawa dikubur. Apa lagi? Jangan ketawa, saya serius ini. Demi Allah, saudaraku, tidak ada keselamatan kalian dapat kalau kalian tidak sholat. Tidak ada gunanya kau puasa. Itu kalau kau baik sifatmu, lalu kau tidak sholat, tidak ada gunanya itu baik sifatmu. Kan biasa orang bilang, tidak penting sholat. Tidak penting, yang penting hatimu dong. Biar kau sholat kalau hatimu busuk, tidak ada guna. Yang penting hatimu bersih. Tiba-tiba anak-anak muda berdiri dan bilang, setuju saya sama ini Bapak. Betul, karena dia juga tidak sholat. Kalau ada yang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya. Nabi Muhammad paling luruh akhlaknya. Nabi Muhammad paling baik tutur katanya. Tapi beliau tetap sholat beribadah kepada Allah. Apa alasannya? Bagi mereka yang tidak sholat, di akhirat kelak, Allah sampaikan, dah saat ini puasamu 30 tahun. Ini hajimu 2 kali. Ini sedekahmu. Ini pembangunan masjidmu. Mana kuncimu? Mana kuncimu? Apa kuncinya? Sholat 5 waktu. Tidak ada sholatmu. Kau tidak bisa nikmati ini harta. Kau tidak bisa nikmati ini semua amal-amalmu. Kenapa? Tidak ada kuncimu. Maka demi Allah, mereka yang muslim merasa dirinya muslim. Tapi tidak sholat, kalian kafir di hadapan Allah. Bahkan Nabi jelaskan, batas antara kekafiran dan tidak kafirmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Tidak ada agamamu mereka yang tidak sholat. Kristen jelas agamanya, Hindu jelas agamanya, Buddha jelas agamanya, Yahudi jelas agamanya. Islam tidak sholat, tidak jelas agamamu, kata Nabi. Maka kalau kau tidak sholat, tidak ada gunamu meskipun kau puasa tiap tahun. Ini intinya ceramahku. Tidak ada gunanya kau semua baik sifatmu sama orang kalau kau tidak sholat. Apa susahnya sholat? Bilang, apa susahnya sholat? Kau dalam keadaan bersafir, jalan kau dari sini ke Tarantuka, 800 km, boleh kau sholat di atas mobil. Boleh sholat dalam mobil. Di atas perahu, kau sholat di atas perahu. Saya tidak bisa wudhu, tayamum. Tidak ada susahnya itu sholat. Tidak ada. Kalau bapak tidak puasa, 3 tahun berturut-turut, taubat besok. 3 tahun puasamu yang lepas, kau bayar setelah kau taubat, tidak ada dosamu. Tapi kalau bapak tidak sholat tadi subuh, bagaimana caramu bayar? Bagaimana caramu bayar yang tidak sholat subuh tadi?
Tidak ada cara balasnya kecuali kau tinggal suksaan neraka. Tidak bisa kau bayar sholatmu kalau sudah lepas. Gimana caranya? Saya sholat subuh Ustaz. Kapan kau mau sholat subuh? Besok Ustaz. Ya besok saya buntu besok. Saya sholat 2 kali. Lebih salah lagi. Makanya ketika kau tidak sholat, tidak ada nilaimu di hadapan Allah. Saya merantau Ustaz. Sudah 30 tahun merantau dari Bima. Sampai sini tidak bisa hidup sukses. Sholatmu yang bermasalah. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi kau tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan duhur. Kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak semangat. Rasanya tidak ketemu Tuhan. Tidak senang ketemu Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas mustaqim siratal an'amta 'alaihim ghairil. Siapa ajar kau sholat begitu cilaka? Allahu Akbar, kayak ditiup angin. Adanya Allahu Akbar. Pantas 20 tahun kau merantau cari nafkah, ndak bisa baik hidupmu. Kenapa sholatmu bermasalah? Mana ada orang baik hidupnya kalau sengsara? Mana ada orang sengsara hidupnya kalau baik sholatnya? Percaya Pak, kalau baik sholat, kecil punya ruko, kecil punya mobil, kecil jadi sarjana anakmu, kecil semua itu, kecil jadi anggota DPR. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Ya, Ibu, maka ibu kontrol sholatnya suaminya, bapak kontrol sholatnya istrinya. Istrimu pergi ke jalan, telepon ketika sudah duhur, ingatkan, Bu, sudah duhur. Kamu jalan sudah sholat dah? Bu, pergi suaminya cari merantau. Pak, kau di mana sekarang? Saya di warung kopi. Ini sudah duhur, sudah mau hampir habis asar. Kau sudah sholat dah? Itu namanya suami istri yang saling mengingatkan. Sudah sholat? Belum. Telepon lagi 5 menit yang akan datang. Kau sholat? Telepon lagi 10 menit yang akan datang. Nanti kau berhenti telepon kalau dia bilang, saya sudah sholat. Baru itu yang bagus. Ibu ndak usah cemas kalau anakmu pengangguran. Bapak ndak usah cemas kalau anaknya tidak punya kerja. Tapi cemaslah dan malu ketika anakmu sudah sarjana tidak tahu sholat.